Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Kemudian salawat dan salam marilah kita berikan ke Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang belum ada ilmu apa-apa ke zaman yang dipenuhi dengan sejuta dan bermiliar-miliar ilmu. Kemudian saya kembali lagi bersama Anda, saya Fikri, Mahasantri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Rawatul Hasanah semester 7 dari program studi pendidikan bahasa Arab. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu profesional, profesionalitas dan profesionalisasi dan profesionalisme. Terkhusus untuk guru ya, ini dalam konteks keguruan. Jadi secara umum apa itu profesi? Kalau secara umum profesi itu ya profesi ada PNS, TNI, Polri, pedagang dan lain sebagainya. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian. Nah, jadi dalam profesi, misalnya saya ingin menjadi guru, otomatis profesi saya guru itu harus melewati beberapa tes, termasuk ya kuliah, tes micro teaching dan lain sebagainya. Itu dilandasi pendidikan keahlian. Kemudian menurut Siti Nafisah, seorang penulis buku, profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup, sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain atau orang banyak, yang harus diiringi dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme dan tanggung jawab. Jadi untuk menggapai sebuah profesi, guru misalnya, seorang guru itu harus pandai mengajar, berbicara, sopan santun, dan membutuhkan keahlian. Keahlian ini sebenarnya yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu profesi. Jadi dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan mencari nafkah yang harus dilandasi dengan pendidikan keahlian sebagai aktualisasi aktivitas intelektual. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Kemudian profesional. Jadi dalam KBBI juga dijelaskan bahwasannya profesional itu bersangkutan, ada kaitannya dengan profesi yang membutuhkan kepandaian atau keahlian khusus untuk menjelaskannya. Jadi profesional itu adalah orang yang berdisiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya, kerasan dalam artian betah. Jadi seseorang ini harus betul-betul mencintai dan mendalami pekerjaannya sehingga dapat dikatakan profesional. Kemudian dalam menjalankan untuk mencapai profesional, salah satu maksudnya gini, gimana seseorang itu dikatakan profesional dalam profesinya? Jadi salah satu bentuk itu ada penghargaan dan ada pengakuan dari pimpinan. Misalnya karyawan profesional dalam pekerjaannya, yaitu dia digaji oleh atasan karena dia dapat menjalankan tugas sesuai petunjuk dan pelaksanaan petunjuk teknis yang telah diberikan kepadanya. Kemudian profesionalisme, ini yang saya jelaskan ini dalam secara umum, belum masuk ke konteks guru, oke? Kemudian profesionalisme itu adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetisi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Ada ciri-ciri profesionalisme.
Ciri-cirinya yaitu: pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Kedua, berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesinya melalui perwujudan pelaku profesional. Perwujudan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, misalnya cara berpenampilan, cara berbicara, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, serta sikap hidupnya sehari-hari. Kemudian, keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian, profesionalitas. Jadi, profesionalitas itu adalah sikap para anggota profesi atau sikap para anggota atau para guru yang benar menguasai dan betul-betul menguasai profesi gurunya, sehingga dapat dikatakan profesionalitas. Profesionalitas ini adalah sebutan terhadap kualitas para anggota profesi, misalnya guru, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Jadi profesionalitas ini adalah sebutan bagi mereka yang betul-betul mendalami profesinya. Kemudian, profesionalisasi. Jadi menurut Dedi Supriyadi, salah satu penulis juga, profesionalisasi adalah pendidikan perjabatan atau dalam jabatan. Proses pendidikan dan latihan ini biasanya lama dan membutuhkan keahlian khusus. Kemudian konsep profesionalisasi ini mencakup dua dimensi, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian kita masuk kepada guru, maksudnya apa itu profesionalisme dalam guru, dalam keguruan. Jadi profesionalisme seorang guru itu dapat dilihat dari kesesuaian atau relevansi pengeluaran pendidikan dengan profesi yang disandangnya. Profesinya yaitu guru. Dapat dikatakan juga profesionalisme guru itu sama halnya dengan skill performer atau pelaku yang terampil. Jadi seorang guru yang profesional dapat tampil, dapat mengajar anak-anak, dapat memberikan ilmu dengan penuh inovasi, dan ide-ide guru itu pasti nggak diragukan lagi lah, apalagi dosen-dosen yang udah banyak tulisan-tulisannya. Dan sebagaimana dikutip dari Dedi Supriyadi bahwa guru adalah seorang yang senantiasa mencintai profesinya dan pengembangan profesionalnya sebagai guru adalah melalui interaksi sesama guru. Jadi profesionalisme guru ini bisa dipilih dari sejauh mana ia menguasai prinsip-prinsip pedagogik secara umum ataupun metode-metode mengajar secara khusus yang berlaku pada setiap pengajaran. Kemudian ada juga yang menyebabkan rendahnya profesionalisme, maksudnya ada faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Jadi tidak semua guru profesional dan tidak semua orang profesional dalam menjalankan profesinya, salah satunya guru. Ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan guru tidak profesional menjalankan profesinya sebagai guru. Pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya guru-guru yang bekerja di luar jam kerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan untuk melatih diri, untuk mengembangkan, mengulang pelajaran, membaca, menulis itu kurang. Satu sisi tidak salah juga para guru mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, tapi jangan meninggalkan atau jangan melupakan profesinya sebagai guru, yang mana seorang guru itu harus
mengulang pelajaran, menulis, membaca untuk meningkatkan kualitasnya sebagai guru. Kemudian ada juga kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi yang mencetak lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan kerja, sehingga beberapa lulusan yang asal jadi ini tidak mematuhi etika profesi keguruan, sehingga jikalau dia mengajar dan dampaknya terhadap anak-anak itu besar. Kemudian kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang dilakukan kepada dosen di perguruan tinggi. Jadi seorang guru itu harus meneliti tidak harus buat tulisan dalam meneliti. Jadi meneliti tentang perkembangan anak murid, tentang kenapa anak murid ini belajarnya kurang nangkap ya gitu. Jadi itu bisa diteliti oleh guru, kemudian dicari solusinya sehingga dapat diselesaikan permasalahan tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video ini, di video tentang profesi keguruan yang kedua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah bisa untuk dimasukkan ke kritik atau saran, lebih bagus. Karena saya di sini juga masih belajar. Terakhir, terima kasih kepada semua yang sudah menonton dan dapat mengambil pelajaran dari video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.